Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang untuk Gunung Solo di mana saja Anda berada. Udah siang belum sih? Pagi jelang siang ya. Seperti janji kami kalau Anda bersama dengan kami di Fit ya, Fit IG, akan ada ingatan baik bersama dengan Pastor Jimmy Chandra Pile. Mungkin memang tidak asing buat Gunung Family semua ya, yang sering bersama dengan kami. Kok namanya nggak asing gitu kan? Iya bener banget. Pastor Jimmy Chandra Pile ini adalah saudara dari rekan Good News ya, dari apa namanya penyiar juga Sarah Rani Pile. Sama sapa dulu sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Pastor Jimmy apa kabar? Ya, Pastor Jimmy apa kabar nih? Agak nge-lag nih dia. Oke. Halo? Iya. Nggak dengar suara saya kah? Oke. Pastor Jimmy apa kabar? Suara saya kedengaran dengan baik? Terdengarkah suara saya? Nggak dengar ya? Tadi sempat keputus. Oke, ini sekarang ngedengar suara saya. Tadi keputus. Oke, Nah, oke. sekarang kedengarannya. Sekarang dengar. Oke, baik. Em, Kalau begini dengar juga nggak? Dengar. Kedengaran. Ya, Baik. boleh. Apa kabar, Ya. Pastor? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, kabar. Pastor Jim, by the way, sekarang di mana sih lokasinya? Di Bitung, Sulawesi Utara, Manado. Oke, nah ini dia. Ya, Senang banget kita bisa berjumpa meskipun dulu tuh sempat juga eh, kenal tapi nggak sempat ngobrol ya, Pastor ya. Sempat lihat ya. gitu kan. Sering melihat fotonya juga. Dan ini mungkin ada banyak dari perjalanan hidup Pastor Jimmy pasti banyak ingatan baik tentang kasih Tuhan ya. Ini mungkin bisa diceritain satu di antaranya yang kayaknya tuh unforgettable dan akan terus diingat ini. Pastor Jimmy silahkan. Sampai dengan Ya, boleh silahkan. ya. Jadi saya waktu dulu, saya memang kan lahir dari keluarga Kristen ya. Aha. Saya lahir dari keluarga Kristen, tapi sebenarnya saya nggak mengerti arti kekristenan itu apa gitu. Mhm. Saya nggak ngerti, saya pikir memang ya Tuhan ya sekedar Tuhan, uh, memang tugas dia menyelamatkan, Mhm. harus dia menyelamatkan, gitu. Saya nggak ngerti apa artinya anugerah gitu. Mhm. Nah, satu ketika saya itu bertobat, ya, karena ada seminar akhir zaman. Oke. Waktu itu ada seminar akhir zaman dibuat, by the way, kita kehilangan juga Pastor Pendeta Dani Tumiwa ya yang sudah Aha. meninggal. Nah Iya. dia baru-baru ini dia pass away. Nah dia yang buat seminar waktu itu, Mhm. seminar akhir zaman. Nah waktu itu diputar film tentang akhir zaman dan saya ketakutan gitu. Saya ketakutan, saya takut saya ketinggalan gitu. Mhm. Saya lihat bagaimana aniaya orang yang tertinggal dan Mhm. mereka harus mempertahankan iman mereka dengan darah dan air mata gitu loh, Mhm. dengan nyawa gitu. Sementara kalau kita terima tanda itu kita artinya binasa selamanya. Wah, saya Mhm. ketakutan. Iya. Waktu itu saya terima Tuhan, di Mhm. altar call saya maju ke depan, saya nangis, 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 nangis. Nah, Iya. habis itu saya dikasih kenal sama waktu itu saya kan gak ada seorang abang ya, Mhm. gak ada kakak rohani gitu. Ya, Nah waktu itu mentor dikasih gitu ya kenal gitu. Pastor ya. Ah, Mhm. ah. Nah, saya gak ada figur abang, gak ada gitu. Ya. Mhm. Jadinya dikasih kenal. Nah waktu dikasih kenal itu saya rasa senang gitu lah. Ada orang yang menerima saya, mau bina saya. Nah, singkat cerita, waktu itu orang itu dipindahkan, sebelum dipindahkan ke Jakarta, waktu itu kan kita di Medan. Iya. Saya kan lahir dari Medan, tinggal di Medan ya. Mhm. Jadi, waktu orang itu udah dipindahkan, nah saya di situ udah mulai seperti tidak punya pegangan. Mhm.
nggak ada pegangan, nggak ada siapa yang bina saya. Jadi saya mulai males datang, males datang, males datang, dan ujungnya saya itu sama sekali nggak datang gereja gitu loh. Karena kalau kita datang itu karena manusia, kita akan kecewa gitu kan. Kalau Mhm. kita bersandar, kita punya sandaran hidup kita itu kepada manusia, bagaimana juga akan Ya. kecewa. Nah, saya jatuh, itu saya tobat tahun 91 udah. Waktu nonton filmnya itu ya, Pastor ya? Ya, Oke. 91. Mm-mm. Saya jatuh sampai tahun 99. Mhm. Jadi 8 tahun saya jadinya jadi makin parah. Mhm. Saya kenal yang namanya narkoba, Mhm. dan saya waktu itu saya merasa Tuhan nggak mungkin mau terima saya gitu. Mhm. Saya lihat dari jauh orang Kristen, mereka Mhm. beribadah, di dalam hati saya yang paling dalam, saya merasa saya udah nggak mungkin lagi bisa Tuhan ampuni gitu loh. Mhm. Saya lihat, dan bahkan saya konyolnya setiap malam Natal Mhm. saya coba sogok Tuhan dengan saya berbuat baik gitu loh. Mhm. Saya di rumah bersihin, ah saya bersihin rumah segala macam, dengan saya berharap ada kebaikan yang bisa saya sogok kepada Tuhan gitu. Iya. Mana tahu Tuhan mau ampuni saya gitu loh. Mhm. Nah, singkat cerita waktu itu Mhm. tahun 22 Februari tahun 99 gitu loh. Mhm. Pada saat itu saya sudah jadi semakin parah. Iya. Saya sudah habis semuanya. Saya waktu itu curi harta orang tua saya, kekayaan papa saya. Saya jual, saya udah jadi bandar gitu. Mhm. Nah, pada saat semuanya itu sudah habis, saya pikir saya bisa putar uangnya, ternyata nggak bisa. Saya Mhm. bandar juga saya pemakai. Mhm. Biasanya orang kalau dia mau jadi bandar, dia jangan jadi pemakai gitu. Mhm. Nah, saya bandar, saya pemakai, dan dosisnya tinggi pula lagi. Mhm. Jadinya barangnya itu seringkali kepake ke saya, belum lagi ada teman-teman sering minta nggak bayar gitu kan. Namanya teman Mhm. pakai, jadi lama-lama habis. Nah, pada saat saya udah nggak punya apa-apa, udah habis, seperti cerita anak yang hilang di Mhm. kandang babi. Iya. Nggak punya apa-apa saya. Waktu saya punya uang, punya apa, semua orang cari saya, semua orang menghormati saya gitu. Pada saat saya sudah habis, udah nggak punya apa-apa, semua orang nolak saya. Pada saat itu 22 Februari tahun 99 saya pulang ke rumah orang tua saya. Saya waktu itu dikasih satu rumah sendiri. Mhm. Saya nggak, kenapa saya balik ke rumah orang tua saya? Karena uh, rumah saya itu udah jadi, orang udah tahu jadi tempat target operasi gitu loh. Oke. Kita sering buat kejahatan di sana, make di sana, dan ya bukan bagaimana lah. Saya juga pakai juga sama sama polisi juga, saya pakai sama gitu. Jadi teman-teman udah bilang, kamu hati-hati loh, tempat kamu itu bahaya, orang udah banyak yang tahu. Jadi Mhm. yang kedua saya balik ke rumah orang tua saya, karena udah di rumah yang saya dikasih tinggal itu udah nggak ada apa-apa, cuma tinggal tempat tidur sama kamar mandi. Yang lain Mhm. semua udah saya jual gitu, saya udah nggak punya apa-apa gitu. Saya pulang waktu itu kurang lebih jam 3 pagi, Mhm. saya bangunin rumah orang tua saya, mama saya bukain pintu, saya masuk ke kamar saya masih seperti dulu gitu loh. Pada Mhm. saat saya mau tidur, tiba-tiba saya rasa ada seperti ketakutan. Saya nggak tahu itu apa gitu loh. Ketakutan, ketakutan, ketakutan. Tiba-tiba ada satu suara, dan saya tahu itu suara Tuhan gitu loh. Suara itu bilang sama saya begini, kalau hari ini kamu dipanggil pulang, kamu kemana? Mhm. Kalau hari ini kamu dipanggil pulang, kamu kemana? Iya. Saya saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya nggak tahu jawabannya gitu loh. Dan hari itu saya ketakutan, saya ketakutan, saya bangunin mama saya bilang, ma tolong doakan saya bilang. Iya. Mama saya nangis di situ, mama saya doakan saya 8,5 tahun, mama saya nggak berubah gitu. Iya. Yang ada adalah keadaannya makin parah gitu. Tapi hari itu saya terima Tuhan, dan pada saat itu saya ngerti yang namanya anugerah gitu. Iya. Waktu dulu Diingatkan saya kembali ya, bertobat Pastor itu ya. karena, Diingatkan ya, kembali tentang anugerah. Sebelumnya sudah tahu atau iya, pada waktu hari itu kenal yang namanya anugerah? hari itu saya tahu karena saya
saya waktu itu waktu saya didoakan mama saya kan terima Tuhan, mama saya tuntun saya untuk saya Alkitab bilang dengan hati orang percaya dan dia dibenarkan, dengan mulut dia mengaku dan dia diselamatkan. Saya Mama saya tuntun saya dalam doa, saya undang Tuhan. Nah, pada saat itu saya masuk lagi ke kamar saya berdoa, saya tempatkan diri saya sebagai orang berdosa, saya berlutut di kamar saya, dan pada saat saya berlutut, saya merasa di depan saya itu seperti ada orang gitu loh. Ya. Dan dan pada saat itu saya tahu saya nggak layak gitu loh. Saat itu saya rasa saya rasa saya kotor sekali. Saya rasa semua dosa saya kebongkar gitu loh. Ya. Tapi di satu sisi saya lihat ada pribadi yang menerima saya gitu loh. Jadi saya diterima bukan karena kebaikan saya. Gitu. Jadi pada saat itulah saya ngerti yang namanya anugerah gitu loh. Saya undang Tuhan, waktu itu Tuhan bilang sama saya, Tuhan bilang gini, ampuni papa kamu. Gitu. Karena waktu dulu orang yang pernah saya ngomong, saya bilang saya mau bunuh itu papa saya sendiri. Apa alasannya, Pastor? Saya pahit dengan papa saya gitu loh. Saya pahit dan pada saat itu Tuhan bilang, aku bisa lepaskan kamu gitu loh. Aku bisa ampuni kamu. Bahkan aku bisa buat hidupmu jadi baru. Aku mau memakai engkau, kata Tuhan. Pada Tuhan bilang, ampuni papa kamu. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya percaya, hari itu saya ngerti yang namanya anugerah gitu loh. Orang yang diampuni, orang yang terima anugerah, dia akan bisa memberikan anugerah gitu. Dan hari itu saya ngerti, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya percaya dosa saya kepada engkau lebih besar daripada dosa papa saya kepada saya gitu. Kalau dosa saya yang begini besar bisa kau ampuni, saya mau ampuni papa. Saya nggak ada doa yang muluk-muluk. Saya penjahat, saya bukan orang baik gitu loh. Saya nggak ngerti doa yang puitis, doa yang seperti apa. Yang saya tahu cuman pada saat itu Tuhan lihat hati saya gitu. Waktu itu saya berlutut, saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya ampuni papa, saya cuma doa begitu. Nggak ada orang sentuh saya nangis di kamar itu. Saya nangis seperti anak kecil, saya nangis. Tapi satu hal yang saya tahu, pada saat saya nangis itu, saya rasa ada seperti beban di dada saya ini seperti hilang gitu. Yes. Seperti hilang, seperti ada yang diangkat, saya seperti secara fisik pun saya bisa bernapas lega gitu. Seperti paru-paru saya ini seperti kebuka gitu, seperti saya bisa nafas gitu loh. Itu Ini yang yang Tuhan dinamakan bilang sesak begini. ini ya, Pastor ya. Kesesakan tuh Iya, seperti itu ya. Dan dilegakan tuh iya. seperti itu. Tapi lebih daripada itu Tuhan kasih saya pengertian. Tuhan bilang begini, damai yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Bahkan dunia tidak mengerti. Itu saya alami. Damainya itu seperti bisa dihirup di hidung gitu. Saya itu bisa nafas lega. Sewaktu saya nangis, saya rasa ada sesuatu yang lepas, tapi ada suatu damai yang penuhi saya gitu. Dipenuhi. Saya nangis kayak anak kecil. Tapi mulai hari itu, 22 Februari tahun 99 sampai hari ini, dalam satu malam, satu kejap, satu momen ketemu dengan Tuhan itu mengubah hidup saya sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Itulah yang buat saya mau melayani Tuhan gitu loh. Ya. Ya. Karena apa? Saya merasa saya berutang sama Tuhan gitu. Yes. Saya merasa itulah yang buat saya berkata, Tuhan, kemanapun. Ya. Itu yang buat saya, makanya saya waktu itu saya melayani di Rumah Damai, ya. Karena saya merasa saya dari sana gitu loh. Ya. Saya dari sana, saya mau bebaskan orang yang sama dengan saya gitu. Oke. Pastor bertanya tadi waktu pulang dari rumahnya Pastor sendiri, yang satu rumah itu terus kembali ke rumah, itu kondisi Pastor Jimmy ini masih yang kayak sering Sako masih dalam terikat dengan narkoba atau pulih atau setelah itu masih. ada masih ya? Setelah masih. lega masih. Oke.
masih itu masih itu saya ingat, makanya cerita tentang anak yang hilang itu, cerita anak yang hilang itu, dia mau makan ampas babi, nggak ada yang kasih. Mhm. Dia kelaparan, hari itu dia kelaparan. Saya hari itu kecanduan, Mhm. saya hari itu mau cari narkoba, saya tapi nggak ada uang dan nggak ada orang yang kasih ke saya. Mhm. Nggak ada orang yang mau kasih, seperti anak yang hilang itu. Dan saya kembali ke rumah orang tua saya gitu. Aha. Saya kembali, saya berkata, ah udahlah saya baliklah. Di sini juga saya ngapain gitu. Mhm. Saya nggak ada apa-apa, nggak ada shelter, nggak ada tempat di mana saya bisa tidur, nggak ada aman, nggak ada yang kasih saya narkoba. Saya pulang ke rumah orang tua saya gitu. Nah Iya. pada saat itulah, Mhm. ketika semua pintu ditutup, Ya. pintu anugerah dibuka buat hidup saya gitu. Oke, ini yang luar biasa. Ah, Setelah proses itu, Pastor ngerasain nggak yang biasanya dirasain kayak yang masak kaos segala macam karena kan kebutuhannya nggak ada. Nah, setelah itu yang terjadi seperti apa sampai dengan Pastor mungkin bisa saya sebut kenal ya. dengan rumah damai? Ya, saya bersyukur satu hal, saya nggak masuk rehab ya. Oke, oke. Saya itu waktu saya masuk rehab itu dalam Mm. keadaan saya sudah jadi mentor gitu. Saya justru Oke, membina mereka. yes, Jadi yes. kalau Mm-mm. bilang kemarin itu apakah ada kecanduan, saya nggak bisa nipu, bahkan sampai sekarang saya tahu rasanya gitu. Ya. Otak Mm-mm. kita kan pasti menyimpan memori kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi yang saya lakukan adalah waktu itu setiap kali saya muncul keinginan, saya masuk kamar, saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Saya Yes. nyembah Tuhan, saya baca Alkitab, saya gantikan. Tiba-tiba saya nggak tahu saya dapat pengertian gitu, gantikan kecanduan saya gitu loh. Ya. Oke, ya. Saya saya baca Alkitab, saya gereja selesai jam berapa? Saya selesai dari kamar saya jam segitu. Waktu itu saya belum tahu kan cara nyembah Tuhan seperti apa. Mm-mm. Yang saya tahu waktu dulu gereja saya, waktu saya masuk awal pertama praise worship itu, jadi praise worship, habis praise worship terakhir sebelum mau masuk firman itu penyembahan, baru masuk firman. Nah, saya lakukan yang sama. Saya praise worship, Mhm. sebelum sebelum saya baca firman, dan saya baca firman saya pribadi, sama ada buku renungan dulu. Mhm. Saya pakai buku renungan harian, tapi saya punya pembacaan pribadi gitu. Nah, saya buat seperti itu. Baru Mhm. udah selesai itu, kembali ada penyembahan. Habis itu selesai. Jadi gereja selesai, saya selesai. Jadi itu Oke. saya lakukan setiap hari. Dalam dalam ketidakpengertian saya, Tuhan lihat hati gitu loh. Ya. Selama berapa lama itu, Pastor? Kalau boleh tahu. Dari ketika saya Ah, yang emes adalah pengganti dari adiksi itu, Pastor Jimmy bisa menemukan itu ya. Ini hal iya, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ini benar-benar iya, satu yang baik. Karena saya pikir segala sesuatu yang masuk secara bukan ini kan kuasa supranatural. Saya bilang ya, Pastor ya. iya, Yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Yang lain-lain mungkin mengenal pintu anugerah dengan hal yang berbeda, tetapi cara yang berbeda. disampaikan, yang dialami Pastor Jim ini benar-benar satu hal yang sangat luar biasa. Again, misalnya masing-masing Ya, kita menerima anugerah dengan cara yang berbeda, tapi saya sangat amazed dengan apa yang dialami Pastor Jimmy. Setelah itu, setelah sekian lama, berapa lama itu Pastor Jimmy ingat? ya, saya waktu itu tobat kan Februari ya, Februari 20 ya? Februari 22 Februari tahun 99 gitu. Uh, Pas saya pindah saya lakukan itu terus sampai saya itu pindah ke Rumah Damai Semarang waktu itu. Waktu itu Oke. kebetulan Mm-mm. kakak saya kan udah duluan di Semarang. Mm-mm. Dia kasih kesaksian hidup saya di sana. Mm. Baru baru almarhum Pak Mul dulu, Ya. Pak Mulyadi Rumah Damai, Emang. dia bilang Mm. panggil adik kamu untuk jadi kesaksian di sini gitu. Mm. Nah, jadi itulah saya waktu itu, saya juga nggak tahu suara Tuhan seperti apa. Saya Mm. juga nggak tahu apakah ini benar nggak jalan Tuhan. Tapi saya cuma berkata, Tuhan kau tahu. Saya nggak tahu suaramu, saya nggak ngerti panggilan. Mm. Tapi satu hal aku bilang, Tuhan, aku nggak ngerti. Yang aku tahu adalah aku punya beban yang sama dengan orang yang
pernah punya keterikatan dengan saya. Dengan Mhm. dasar itu saya melangkah. Mhm. Saya waktu itu di Semarang 3 minggu itu. Mhm. 3 minggu saya di Semarang waktu itu masih trial tuh, masih Mhm. trial dan terakhir Pak Mul bilang ini kami semua cocok sama kamu, anak-anak juga diberkati sama kamu. Kamu mau nggak pelayanan di sini? Saya bilang saya belum tahu ini apakah ini jalan Tuhan atau enggak. Saya doa, saya bilang. Saya waktu itu nggak tahu panggilan itu seperti apa gitu loh. Pada Mhm. saat itu saya sempat balik ke Medan itu. Mhm. 3 minggu lagi saya di Medan gitu loh. Saya balik di Medan. Yang aneh adalah setiap hari saya teringat rumah damai terus, bahkan mimpi rumah damai terus. Seperti di tempat saya itu, seperti saya itu nggak bertumbuh gitu loh, nggak bertumbuh. Nah ternyata kita itu bertumbuh kalau kita dalam panggilan gitu loh. Ya, Jadi setuju. saya rasa sepertinya semua gelap. Seperti waktu itu Tuhan kasih pengertian tentang Yunus gitu loh. Yunus Ah, waktu dia lari dari panggilan, dia masuk perut ikan. Perut ikan kan semuanya gelap ya, ya, betul. nggak ada cahaya, nggak ada Tuhan bicara, nggak ada apa. Sepertinya kita kepisah sama Tuhan. Nah hari itu saya tahu ternyata dalam berjalan terakhir saya tahu ternyata itu salah satu cara Tuhan bicara gitu loh. Tuhan bicara pada setiap orang itu berbeda, Yes. Mhm. berbeda-beda caranya. Kita harus temukan Unik ya sendiri. Pastor ya. Uh, Unik ya. itu nggak bisa diajar gitu loh. Yes. Mhm. Itu harus pengalaman pribadi lepas pribadi karena cara Tuhan berbicara pada setiap orang di levelnya seperti apa semuanya berbeda, nggak bisa Mhm. dibatasi. Tapi saya percaya satu hal, kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita akan tahu cara Dia berbicara gitu. Ya, setuju karena kan Iya, bergaul ya, terbiasa mendengarkan iya, jadi mengerti. Oh ini yang Tuhan katakan. Nah setelah itu iya, balik ke Medan tadi disebut 3 minggu Pastor ya, Pastor Jimmy ya. iya, 3 minggu ya. Oke. Lalu balik lagi ke Semarang. Baru balik ke Semarang, iya. Terus Itulah seterusnya sampai tahun 2008. Jadi saya dari tahun 99 itu sampai 2008, itulah saya melayani di Rumah Damai kurang lebih udah berapa ratus anak itu dan ada beberapa anak juga yang kita bahkan harus melayani bahkan mereka sampai mereka meninggal gitu. Mereka yang kita sudah kenal, kita udah sama-sama, saya bahkan kita harus melayani sampai mengantar mereka ke liang kubur gitu loh. hmm, oh Karena jadi walaupun mereka beberapa udah ya. Mm-mm. Jadi mereka memang sudah memang bertobat ada. tuh, Uh-uh. sudah ada efeknya gitu loh. Oh ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, Jadi memang ada yang tertolong, ada yang memang setelah itu ada yang berpulang juga ya Pastor ya. ya berpulang. Ya, saya percaya ya anugerah lah, apalagi juga ya dia bisa istilahnya meninggalnya di dalam Ya, lingkungan Tuhan, dia mengenal Tuhan. Kita nggak ya, tahu kalau dia hari itu, kalau mungkin Tuhan tahu ya, kalau dia nggak dipanggil juga mungkin dia akan terhilang ya. ya, ya, benar. Karena paling sulit sebenarnya dari survei, lebih ada kemungkinan orang yang kena kanker sembuh dibandingkan orang yang sudah kecanduan narkoba bisa balik hidupnya normal, nggak relapse lagi, itu chance-nya lebih kecil. Mm, Jadi saya bersyukur satu hal, saya menjadi tanda ajaib mm, mm, mm. Ya, lewat saya makanya setiap uh, hari saya bersyukur gitu. Sampai ya hari Pastor. ini yang buat saya itu mau melayani Tuhan itu kenapa? Saya merasa berutang. Di Ya, Alkitab berkata ada dua orang berutang, yang satu berutang sedikit, yang ya. satu berutang banyak. Dua-duanya diampuni. Yang mana yang paling mengucap syukur? Yaitu mereka yang berutang banyak. Pertanyaannya, kita bisa nggak melihat diri kita sebagai orang yang berutang banyak? Kalau kita bisa melihat diri kita sebagai orang yang berutang banyak, kita akan jadi Kristennya di atas rata-rata. Ya, betul. Karena karena bicara dosa itu bukan hanya narkoba. Ya, betul Bicara betul. dosa, bicara banyak hal yang sebenarnya lebih parah, lebih menjijikkan di hadapan Tuhan itu daripada narkoba. Salah satunya adalah kesombongan. Ya, Makanya makanya sebenarnya uh, lebih bahaya sebenarnya orang yang merasa dirinya baik. ya,
Nah, betul. orang berdosa memang dibilang dia berdosa, dia akan tahu dia berdosa gitu. Yang bahaya adalah orang baik, dia merasa dirinya baik, padahal kesalehan kita kan seperti kain kotor dibilang. Yes, betul. Kayak kain kesumbah, ya. Ya, Kain. itu bahasa aslinya, sorry Mbak, itu bahasa aslinya, sorry, Mm-mm. itu kain lara. Mhm, ya, kain yang dipakai Nah, wanita ya. Mm. ya, itu biasanya kalau zaman dulu kan mereka nggak ada itu. Jadi mereka sesudah dipakai, kotor, dicuci, dijemur, dipakai lagi. Itulah kesalehan kita gitu loh. Mm-mm. Nah, kalau Betul, kita banggakan itu, nah itu yang buat bahaya gitu loh. betul. Nah, justru saya percaya satu hal adalah kita semakin kalau kita semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin kenal kebobrokan kita. Ya. Ya, semakin orang itu sehat. Paulus waktu dia masih muda, dia berkata begini, kalau mereka orang Yahudi, saya orang Yahudi. Kalau mereka pelayanan, saya pelayanan. Mm. Bahkan dia bilang kalau mereka rasul, aku juga nggak beda dari mereka. Ya, Tapi di masa tuanya dia berkata begini, perhatikan, di antara mereka aku paling hina, aku paling berdosa. Ya, bikin itu merinding rasul ya. besar, itu Rasul rasul besar, selevel. Mm. itu rasul besar yang menulis sebagian besar hampir semua perjanjian baru. Rasul yang dipenuhi dengan mujizat, kuasa, dibanding dengan yang lain, dia mengalami percepatan loh. Mhm. Dialah rasul yang terakhir, tapi mengalahkan semuanya. Itu dia sendiri berkata, aku ini paling hina. Nggak heran anugerah Tuhan paling besar. Karena saya percaya satu hal begini. Yang namanya Tuhan itu seperti minyak dan air. Mhm. Minyak dan air itu selalu mengalir ke tempat yang bawah. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita sadar, aku ini bobrok, semakin melimpah anugerah Tuhan. Yes. Saya percaya satu hal, orang itu semakin dia kenal Tuhan, semakin dia mengenal Tuhan, dia semakin jago tunjuk ke dalam, bukan tunjuk keluar. Iya, setuju. Betul, Pastor. Karena semakin kayak semakin tahu, semakin merasa nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Ya, Iya nggak sih? semakin dia Semakin lihat tahu, bahwa mm-mm. semuanya itu anugerah, Iya. semuanya itu anugerah gitu loh, semuanya itu anugerah, aku bisa karena anugerah. Semakin dia sadar ketidakberdayaannya, semakin dia sadar ketidakmampuannya, itu membuat dia semakin mengandalkan Tuhan. Nah, jadinya itulah yang dikatakan, biar dia semakin besar dan aku semakin kecil. Kita jadi semakin kecil. Dalam kita berjalan sama Tuhan, kitanya kata aku akan semakin hilang. Mhm. Ini semua karena aku, karena saya, karena aku baik, karena aku berdoa, karena aku berusaha, karena aku mampu, itu hilang semua. Kita sadar semuanya itu anugerah. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita sadar semua itu anugerah. Ya, betul. Iya, Ini saya dapat banyak sekali nih Pastor ya. Jadi apa sih buat saya secara pribadi ingatan baik yang disampaikan Pastor Jimmy ini sangat memberkati karena sekali lagi Kun Solo, ya amin. tidak banyak yang terpilih dengan cara seperti ini. Pasti harus ditolong dengan rehab dengan segala macam Iya, dengan penerimaan yang dalam tanda kutip difigurasikan ya Pastor ya. Jadi harus iya, ada orang figur yang memang mewakili Tuhan menerima iya, kita gitu kan. Tapi Pastor pulang dan yang ditemui memang bersyukur masih ya waktu itu Mama menerima dan itu sudah iya, cukup mewakili karena Pastor yakin ya apa namanya istilahnya iya, Pastor Jimmy pulang waktu itu yang dipikirkan kan pasti diterima kan. Nggak mungkin pulang di iya, yang dipikir waktu itu kalau boleh tahu nih iya. Pastor Jimmy ada ketakutan nggak sih nanti diterima atau boleh pulang nggak sih ada kepikiran ke sana? Nggak ya? Enggak, saya tahu mama saya, terutama mama saya ya. Jadi saya itu sebenarnya anak yang kurang ajar karena saya memanfaatkan kasih mama saya. Manipulasi Saya ya Bro? tahu, iya, jadi saya memanfaatkan. Sebenarnya mama saya waktu saya pulang itu sebenarnya mama saya takut. Kalau Mm-mm. kalau jam-jam segitu biasa saya pulang, biasanya saya ancam.
Mhm. Saya manipulasi, saya bilang saya tabrak mobil harus ganti sekarang, pokoknya sekarang harus ini, kalau enggak aku masuk penjara begini. Saya bohong segala macam lah. Jadi mama saya walaupun gak ada uang itu upayakan kadang-kadang pinjam kiri kanan gitu loh. Untuk untuk saya itu dikasih uang, padahal saya pakai uang buat saya dugem malam gitu loh. Mhm. Untuk saya pakai, untuk saya pesta pora sama teman-teman saya gitu. Mhm. Saya pakai dan mama saya waktu itu takut waktu 22 Februari tahun 99 itu saya datang jam 3 begitu. Biasanya saya nggak peduli. Itu bukan sekali dua kali saya udah datang begitu gitu loh. Cuman kali itu saya datang dan menjadi pribadi yang beda gitu loh. Kali itu saya datang ternyata beda gitu loh. Ketika hari itu saya datang, saya bukan mau minta uang, saya memang cuma mau cari shelter gitu loh. Saya cuma mau ya karena nggak ada yang nerima saya gitu loh. Mhm. Teman-teman saya juga udah meninggalkan saya karena saya dianggap beban. Iya. Selain selain karena saya pakainya itu banyak, udah itu nggak ada uang gitu loh. Saya itu boros gitu loh. Jadi teman-teman saya seringkali mereka di rumahnya pun pura-pura nggak dengar gitu loh, pintu ditutup. Mhm. Karena ya seperti itulah, udah orang udah nggak mau, udah nggak ada yang mau. Mhm. Nah disitulah yang dibuang ini Tuhan kutip gitu loh. Iya, betul. Hmm. Ini luar biasa. Saya percaya banyak di luar sana juga ngalamin hal yang sama ya, Pastor ya. Jadi di Ya, sini kita mengingatkan bahwa ketika Anda merasa ditolak sana sini, ada pribadi yang memang ada Tuhan. ada Tuhan yang bisa menerima kita, Gus Noli. Mesti kita ingat itu. Karena waktu itu Ya, beranian Pastor Jimmy pulang ya. eh, saya nangkep satu hal yang cukup istimewa secara pribadi. Ketika pulang dengan tujuan bahwa cari shelter dan iya, di perjalanan di on the way-nya itu pun Pastor Jimmy ternyata juga sudah mengalami sebuah perubahan ya. Satu tujuan iya, gitu. Dan iya. setelah Saya itu waktu itu mau cuman satu, hmm, cuman sebenarnya cuman mau cari shelter aja karena nggak ada apa. Nah pada saat saya di kamar saya itu yang barusan tiba-tiba ada rasa rasa kok saya gelisah gitu loh, kok saya rasa takut yang hmm, belum pernah saya rasa. Ternyata itu memang ya saya nggak tahu ya, mungkin hari itu saat itu mungkin titik penentuan dalam hidup saya. Untuk kita mati mungkin nggak perlu mengalami menyakitkan. Pertanyaannya tapi sesudah itu kemana? iya, betul. Mungkin cuma tutup mata, habis itu saya buka udah di tempat lain gitu. Nggak Iya. perlu menyakitkan, mati nggak perlu menyakitkan, mati nggak perlu karena usia kita tua, mati nggak perlu karena kita ngalami kecelakaan, nggak perlu. Bisa biasa-biasa aja, totonya dipanggil gitu kan. Mhm. Tapi hari itu itulah kesempatan. Saya Hmm. percaya itu kesempatan Yes. dan dan sampai sekarang ini sebenarnya menjadi sebuah misteri karena ini saya flashback di belakang. Sebenarnya waktu saya lagi parah-parahnya mama saya itu keliling minta doa sama hamba Tuhan. Mhm. Jadi dia cerita, ini anak saya dulu udah bertobat, sudah melayani, sudah ini, sudah kenal Tuhan, sudah ini, kenapa ya jadi begini ya, kenapa Pak, tolong doakan. Nah ada seorang hamba Tuhan senior, dia waktu mama saya datang, dia diam sebentar gitu, dia bilang gini, Bu, tenang aja, kata. Anak ibu diizinkan Mhm. untuk masuk ke sana, untuk 1 hari dia merebut kunci, untuk bebaskan orang yang sama seperti dia. Merinding saya. Wow. Jadi saya waktu itu nggak ngerti yang namanya izinkan, tapi saya kurang lebih sampai sekarang saya semakin ngerti lah. Saya diizinkan untuk mengecap yang namanya anugerah gitu loh. Karena begini, selama saya merasa saya mampu, selama saya merasa saya baik, Mhm. selama saya rasa memang udah wajar Tuhan tolong saya, itu bukan anugerah gitu loh. Yes. Karena arti anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Suatu yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk kita gitu loh. Seharusnya kita nggak layak sama sekali, tidak ada diperhitungkan dari segi apapun kita layak untuk menerima, Tuhan berikan gitu loh. Iya. Inilah yang sampai hari ini saya nggak bilang kekristenan saya mulus gitu. Mhm. Saya mengalami juga namanya trial, saya mengalami namanya gejolak dalam hidup saya, tapi setiap kali saya ingat dari mana Tuhan kutip hidup saya gitu.
dari mana Tuhan berikan anugerah dalam hidup saya gitu. Itu menguatkan saya sampai hari ini. Iya, Saya berkata, Tuhan, saya berutang sama kau. iya. Saya hanya satu, saya mau pingin balas kebaikan Tuhan. Udah itu. Tujuannya cuman itu ya Pastor ya. Jadi fokusnya Ya, tujuannya cuman satu aja. Ketika kita punya eh, ingatan bahwa dari mana kita berada dan posisi kita tuh seperti apa gitu ya. Sebagai orang yang ya, berhutang, ini adalah alasan terbaik untuk kita boleh punya tujuan yang satu. Gitu soalnya ya, kita menjadi orang yang berhutang yang menerima anugerah yang tidak layak. Wah, ini jadi benar-benar sebuah alasan kita nggak nyakitin diri sendiri, nggak nyakitin orang lain, ya, nyakitin dalam artian nggak bohongin diri sendiri ya Pastor ya, ya nggak dengan ya, betul. keputusan yang kita bangun Betul. secara manusia, no no no, ternyata apa ya, aduh ini kembali mengingatkan, again misalnya semuanya emang harus diingatkan kembali, kenapa ingatan baik perlu kita bagikan, karena kadang kita lupa, banyak lupanya Pastor. Ya, Ya kan kita sebagai manusia tuh seringnya hanya, oh ya nih bagus, ya, bagus, lupa ngelakuin. Bagus, bagus, lupa ngelakuin. Tapi kalau kita dengar ingatan baik dari perjalanan hidup ketika dipanggil, kalau bahasa bahasa Jimmy saya boleh pinjam itu di apa tadi? Bukan dipungut, tapi di apa tadi Pastor? gimana? Eh, Gimana? bukan dipungut, tapi di apa sih istilahnya tadi Pastor Jimmy tadi? Dari Dikutip. mana? Dikutip, ini dia, ini bahasa baru buat saya, ini vocab baru. Dari mana dikutip itu, wah, kita akan cinta kita ke Tuhan itu nggak akan pernah berubah. Mungkin nambah terus dan kita makin kecil. Oke, Pastor, ini em, yang disampaikan hamba Tuhan ke Mama itu, saya percaya itu jadi satu satu pokok doa yang terus menerus ya. Sebuah iman bahwa ini Ya, diizinkan. Diizinkan artinya nanti bakal berakhir kan? Dan akan ya, apalagi merebut kunci. Oke, Pastor Jimmy sendiri waktu itu kan tidak memahami dengan perkataan itu ya. Pasti perjalanan waktu ketika sudah lewat dan sudah, oh, sampai di rumah damai jadi mentor dan oh ternyata ini gitu kali ya. ya, Nah, ya, perjalanannya sampai dengan menjadi hamba Tuhan dan menerima panggilan gitu ya. Ada beberapa yang tidak begitu panggilan apa sih gitu ya. Tapi ternyata kalau ya. saya lebih tetap memakai kata panggilan itu dengan sesuatu yang harus kita lakukan. Di Semarang, kemudian menerima panggilan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu itu. Tahun berapa, Pastor? Nah, 2000. saya sebenarnya dari saya kan begitu saya bertobat ya. Saya begitu Yes. bertobat tahun 99 itu saya sudah ada komunitas gitu loh, sudah ada Oke. komunitas. Eh, saya memang berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya ini kalau balik ke lingkungan yang lama, saya siapa yang menjamin saya kuat gitu kan? Ya. Itu lingkungan saya semuanya seperti itu. Saya berdoa Tuhan, tolong Tuhan kirim orang-orang yang sevisi gitu loh, Yes. orang-orang yang Visi ya. sama-sama mencintai Engkau gitu loh, supaya bisa jalan sama. Nah betul, memang Tuhan kirim. Mhm. Jadi kita setiap malam itu ada kumpul, doa sama, doa sama, doa sama, terus digilir tuh, digilir yang bagi firman, digilir. Nah saya nggak tahu, saya antusias sekali waktu setiap kali walaupun waktu itu masih berabe masih terserak-serak cara bagi firman ya teman, saya rasa itulah sebenarnya cikal bakal sebenarnya saya kalau sekarang saya flashback, uh, ada sebuah kerinduan untuk saya tuh jadi seorang pengkhotbah gitu loh. Mhm. Ada sebuah, saya percaya satu hal, kalau ketika kita ada keinginan di dalam Mhm. apalagi suatu yang ilahi itu bukan biasa. Yes. Mhm. Itu bukan manusia yang taruh gitu loh. Betul. Ya, kita kepingin untuk jadi berkat. Ya. Itu udah ditanam. Nah, wah, singkat cerita waktu itu sesudah saya di rumah damai kan juga kan sering tiba-tiba kayak kayak ditetapkan. Tuhan kan Alkitab bilang gini, Tuhan menetapkan Mhm. langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi gini, untuk supaya kita ditetapkan Tuhan, kejar yang namanya perkenanan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan yang tetapkan gitu loh.
nanti Tuhan yang tetapkan. Kita nggak tahu bagaimana all things will work together gitu loh. Semuanya akan bekerja untuk menuntun kita ke sana. Tiba-tiba pas di sana, saya itu dikasih tugas untuk sharing firman, sharing firman. Dan lebih tajam lagi, saya lihat semakin saya lihat ada pengurapan gitu loh. Saya lihat semakin semakin sering diasah, semakin itu keluar minyaknya semakin keluar. Dan saya itu berkali-kali waktu dulu kan di Rumah Damai itu ada gua doa ya, Ya. ada tempat untuk berdoa gitu. Nah di sana waktu itu nggak ada penghiburan apa-apa gitu loh, nggak ada TV, nggak ada apa, nggak ada apa. Nonton juga cuma seminggu sekali gitu loh. Ya. Waktu di Rumah Damai itu nonton nonton film gitu loh, nonton film cuma hari Sabtu malam gitu loh. Wah itu udah Dibatasin senang ya. sekali semuanya naik. Iya, jadi saya walaupun saya udah sembuh, saya jadi seperti mereka gitu loh. Mhm. Kan nggak mungkin mereka nggak boleh nonton, saya boleh nonton gitu kan. Ya, Jadi betul. saya juga enggak gitu loh. Saya juga enggak dikasih nonton. Cuman sebagai mentor juga cuman seminggu sekali boleh keluar, boleh turun ke Semarang dari Gunung Pati gitu loh. Hmm. Nah, jadi penghiburan saya nggak ada yang lain kecuali hadirat Tuhan gitu loh. Ya. Yes. Jadi 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 setiap hari di gua doa itu saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Tapi saya berkali-kali saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Saya berkali-kali lihat saya pakai jas, saya khotbah di hadapan banyak orang. Hmm. Saya lihat, saya nangis, saya mimpikan mimpi itu gitu, dan saya hidupi Mhm. mimpi itu. Saya siapkan diri saya tahu satu hari akan ada calling. Gitu. Mhm. Saya lihat berkali-kali pada saat setiap kali saya nyembah Tuhan, saya lihat berkali-kali saya lihat saya itu pakai jas, saya itu pakai kemeja, saya khotbah di hadapan orang dan itu digenapi. Saya kemarin waktu tahun 2014 Mhm. khotbah di NTT di hadapan 30.000 orang. Wow. Ya. Saya nggak pernah kepikir tiba-tiba mimbar disiapkan, Mhm. khotbah, dan itu tergenapi. Tiba-tiba barusan saya ingat, iya ya, Ya. Kayak dejavu terjadi ya. gitu. Mm-mm. Iya, Padahal itu sudah ditempatkan terlebih dahulu, udah pernah melihat dulu ya. iya, iya. Mhm. Saya lihat setiap kali saya nyembah Tuhan, saya tuh bayangin gitu loh. Saya tuh bayangin, saya percaya mimpi itu Tuhan yang beri ya. Mhm. Kerinduan itu Tuhan yang beri dan bagian kita itu mengerami dan Mhm. menghidupi mimpi itu gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau kita tahu kita callingnya di sana, apa yang kita persiapkan kan gitu. Mhm. Ya. Saya Ya. tahu saya dipanggil sebagai Terpilih. hamba Tuhan, Ya. saya gali banyak firman, saya gali, Itu yang dipersiapkan ya, saya Pastor. dengar banyak, ya. Mm-mm. Jadi itu dia sampai sekarang jadinya saya itu bisa masuk dalam calling seperti ini, ya seperti itu. Mhm. Saya percaya satu hal adalah mimpi atau benih itu kan dari Tuhan, Yes. ya, dari Tuhan. Nah, sorry, kita ngomong dewasa ya, kita ngomong dewasa ya. Sebagai suami istri, kalau ada benih itu kan dihasilkan dari keintiman, Ya, betul ya, betul. Mm-mm. betul ya, karena dia ada keintiman. Nah, Mhm. benih itu dimasukin. Ya. Nah, kenapa orang itu nggak bisa melahirkan perkara ilahi? Karena nggak ada keintiman, sesimpel itu. Ya. Yes. Karena setiap kali intim itu ada benih. Mhm. Ya. Kenapa ada orang nggak ada calling? Kenapa ada orang nggak tahu calling? Lu nggak pernah bergaul sama Tuhan, bagaimana lu mau tahu? Mhm. Kalau Ya. kita mau tahu, ya kita harus kembali kepada sumbernya. Mhm. Kita intim, benih itu diberikan, dan benih itu kan makin lama makin matang. Ya. Betul. Satu hari kita melahirkan, Mhm. satu hari kita melahirkan. Gitu. Ya. Nggak Nah, akan itulah selamanya butuhnya kita. dikandung ya, Pastor ya. Iya, Karena itu hidup ya, sesuatu yang hidup itu tidak akan selamanya di dalam dan dikandung, iya, akan keluar ya. Hmm. iya. Jadi namanya seperti kandungan, dia bisa gugur. Hmm. Ya, Dia betul. bisa gugur kalau kita nggak jaga. Ya. Mm-mm. Kita nggak jaga. Makanya kita Betul. harus jaga di Ya, lingkungan kita. Nah, apa yang kita mempersiapkan ya, Pastor dengar. ya. Ya, kita persiapkan terus, kita persiapkan, kita bergaul dengan Tuhan tetap. Ya. Nah, satu hari itu ada. Saya percaya satu hal. Kita menyembah Tuhan yang besar gitu. Kita Hmm. menyembah Tuhan yang hidup.
Kalau kita berkata kita menyembah Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, hidup kita biasa-biasa, saya rasa kita salah alamat. Mhm. Ada something wrong. Karena Tuhan itu pasti, Tuhan itu mau buat kita jadi besar. Yes. Tuhan itu mau kita itu berdampak. Tuhan itu mau kita itu nggak biasa. Mhm. Tuhan itu pasti itu dia mengalirkan kehidupan gitu loh. Nah, Ya, jadi kalau orang ya lu bagaimana mau menjadi berkat kalau lu nggak nempel sama dia gitu loh. ya. Sama seperti yang tadi saya berkata itu kan benih. Istilah benih, kata benih di dalam Alkitab aja kan bahasa aslinya itu sperma. Mhm. Ya. Itu dikasih masuk, itu kan masuk kan karena keintiman. Mhm. Betul. Makanya ada orang dia mimpi, pingin Mhm. dipakai Tuhan, pingin, tapi nggak punya keintiman. Dia itu mimpi di siang bolong. Ya, ya. Jadi, betul. Jadi benih itu cuma kita dapat dan itu akan sampai nanti dia melahirkan. Tapi mulanya kita dapat benih itu dari kita punya keintiman, intim sama Tuhan, intim dengan firman-Nya, intim dalam penyembahan. Itu harga Jadi kan mutlak itu ya, Pastor ya. lifestyle. Mhm. Jadi Iya, harga mutlak dan kan keintiman itu sepertinya awal sih memang pertama kali mesti intim kenal gitu ya kan. Banget. karena satu, Allah itu kasih. Kasih aja ya keintiman. Mhm. Nah, bagaimana kasih itu bisa termanifestasi? Ya dari sebuah keintiman. Betul. Jadi Allah itu kan kasih gitu loh. Mhm. Kekristenan itu bukan sebuah teori harus begini nggak. Kekristenan itu relationship gitu loh. Sebuah hubungan. Mhm. Ini kita hilang, nggak ada kekristenan kita. Ya, Kekristenan kita nggak ada arti. betul. Ini aja hilang, Mhm. nggak ada Setuju. apa-apa gitu loh. Ya, Yang memang buat bedanya bedanya, itu. Heeh. ya Ya. itu cikal bakal dan awal semuanya itu dari situ. Mhm. Kekristenan itu hubungan, sebuah hubungan. Tuhan nggak tawarkan organisasi tapi organisme. Ya, betul. Ya, setuju. Kehidupan ya. Wow, Pastor Jimmy ini sangat blessed banget dan saya percaya Gus Solia Anda yang di luar sana juga sangat diberkati, diingatkan kembali Amin. Amin. kasih karunia itu memang masing-masing orang menerima dengan cara yang berbeda, unik dan saya percaya saya itu Ya, orang yang gampang banget sangat kagum gitu denger. Oh iya ya, oh iya ya, beda-beda dan itu buat saya itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, Pastor Jimmy mungkin boleh em, sampaikan apa namanya result atau semua tujuan dari Pastor Jim menyampaikan ini boleh jadi satu closing statement ya. Pengingat pesan ya. semangat juga buat kita semua. Silakan Pastor. Ya, harus tahu satu hal, dia itu sumber segalanya Tuhan. Nah, ada banyak orang mereka mereka pikir begini, oh Tuhan itu buat orang yang melayani di mimbar. Ya. Salah. Kalau kita baca di Alkitab, ada raja-raja ketika dia cari Tuhan, Tuhan buat kerajaannya berhasil. Kalau mau lihat kerajaan itu sekuler. Ya. Sebenarnya kalau lihat di Alkitab, semua tokoh di Alkitab itu lebih banyak yang sekuler. Siapa yang nggak sekuler? Coba. Abel itu sekuler. Mhm. Siapa? Abraham itu sekuler. Ishak sekuler. Itu bukan imam. Apa yang membuat mereka berhasil? Mereka punya hubungan. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu adalah remote. Remote kalau kita lihat remote dengan TV, sepertinya remote ini nggak ada kaitannya. Tapi remote ini sebenarnya menentukan tinggi rendah, naik turun, terbuka atau tertutup. Itu Tuhan. Hari ini satu hal saya mau katakan. Siapapun saudara, dimanapun kita berada, satu hal, ingat satu hal, Tuhan. Dia penentu segalanya. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apabila dia membuka, tidak ada yang menutup. Dia sanggup menaikkan, dia sanggup menurunkan, dia sanggup menentukan, dia penentu segalanya. Bahkan hidup kita akan hidup dalam anugerah. Arti anugerah artinya suatu yang nggak layak, suatu yang kita bukan karena kekuatan kita, dia sanggup berikan gitu. Hari ini, mari cari Tuhan, dan Alkitab berkata gini, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Never. Cari Tuhan itu benefit yang paling besar,
kau punya hubungan dengan Tuhan, semakin intim, semakin kau kenal Tuhan, semakin benefit, semakin kau hidup dalam anugerah, semakin kau hidup bukan karena keringatmu kau bisa diangkat diberkati Tuhan. Saya percaya itu. Kalau kau mau hidupmu berhasil, Anda mau hidupmu berhasil, satu hal saya berkata, ada banyak hal yang kita nggak bisa tembus. Tapi kalau kau dengan Tuhan, sekalipun tidak ada jalan, dia bisa buat jalan. Dia bisa buat tembus itu. Lihat cerita tentang ikan di dalam ketika Tuhan Yesus bangkit, dia makan ikannya. Habis itu dia menghilang tuh, dia tembus tembok. Ikannya kemana? Ikut tembus. Hari ini kalau kau tinggal di dalam Tuhan, kau sanggup menembus tembok-tembok yang kau berkata itu mustahil. Tembok-tembok karena masa lalumu, tembok-tembok karena ekonomimu, tembok-tembok yang kau berkata, aku nggak mungkin bisa tembus ini. Alkitab berkata, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Saya rasa itu. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Pastor Jimmy, bold banget dan saya sangat diberkati. Begitu juga yang saya Amin. rindukan, oleh Anda bisa diberkati dari pembicaraan kami yang singkat dan terbatas ini sangat memberkati ya. Oke, baik. Terima kasih Solia. Finally saya Indi dan juga Pastor Jimmy untuk Good News FM. Bisa ngikutin you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God